Gelatar di wilayah gurun kota Mobe, Cina, cerita diawali dengan memperlihatkan pria bernama Wang tengah menjadi sandra sekelompok anggota mafia. Ia yang diketahui sebagai pengedar narkoba kini dipaksa agar memberitahukan terkait lokasi persembunyian seseorang dengan julukan Naga Loren yang merupakan pendatang baru namun menjadi pengedar terbesar di wilayah itu. Setelah informasi dari Wang dirasa cukup, anggota mafia yang sedang dipimpin oleh sang ajudan bernama Daeba pun memutuskan berjalan kaki menuju tempat Naga Loren saat ini. Mereka tidak menyadari jika pergerakannya sedang diawasi oleh pihak kepolisian yang mengetahui akan adanya transaksi barang haram yang ikut berkerumun di tengah kepadatan warga sipil. Dengan bermodalkan pakaka seperti golok dan senjata api, Daeba langsung mengerahkan anak buahnya untuk mengamankan area sekitar di mana Naga Loren yang rupanya tidak berbicara alias bisu serta juga menggunakan alat bantu telinga untuk pendengaran sehingga tanpa banyak omong, Naga Loren pun lekas menunjukkan barang haram untuk dites terlebih dahulu dan karena efek samping dari satu hirupan saja dirasa mantul, Daeba yang setuju untuk mengambil barang itu pun malah ngaleos tanpa punten-punten acan. Dia mana Naga Loren yang memberikan peringatan dengan bahasa isyarat agar membayar sebelum pergi, justru malah balik diingatkan supaya tidak macam-macam di wilayah kekuasaan bosnya si Daeba sehingga ya, Daeba bersama antek-antek pun seketika dibuat kalang kabut oleh rekan si Naga Loren bernama Zhang. Ia seorang diri langsung membrutal menghajar para kroco dengan bermodalkan tulang kebo sebagai senjata sampai akhirnya pihak kepolisian anti narkotika yang dipimpin oleh pria bernama Mio langsung memulai pergerakan untuk melakukan penyergapan. Ia masuk melalui jalur belakang, disusul rekannya yang datang belakangan dari jalur depan. Namun setibanya di ruangan transaksi, Mio hanya mendapati Daeba kini telah dipasangkan sebuah bom dan alih-alih membiarkan Mio dihabisi oleh Zhang, Naga Loren yang ingin mengutamakan keselamatan pun lekas mengajak rekannya untuk kabur dari sana. Di mana Mio yang menyadari keberadaan mereka lekas segera membagi tugas untuk rekannya menutupi akses pintu keluar. Sedangkan ia akan terus melakukan pengejaran hingga menemukan Zhang tetapi setelah membiarkan rekannya melakukan pengejaran, Mio kembali masuk ke dalam demi menangkap si Naga Loren yang diduga masih ada di sana. Namun saat keberadaan targetnya telah ditemukan, ia harus kehilangan jejak dari sosok itu saat Naga Loren menggunakan senjata api untuk mengelabuinya. Malam harinya, Daeba yang berhasil diamankan kini berada di kantor polisi untuk diinterogasi. Ia yang dimintai jujur terkait bosnya yang diduga menjalankan bisnis narkoba bersikeras, menutup fakta tersebut dan mempersilahkan polisi untuk menangkap jika ada bukti kejahatan. Hingga pada akhirnya, Daeba pun dibuat terdiam saat mengetahui Wang si pengedar akan ditangkap untuk menggali informasi. Kepala polisi yang geram karena kasus narkoba tak kunjung tuntas, menekankan Mio CS selaku tim khusus agar segera mengatasi masalah ini. Ia sama sekali tidak peduli dengan cara yang akan diambil, namun yang jelas, kota Mobe harus bersih dari pengedaran barang haram demi masa depan seluruh warga di sana.
Beralih pada Naga Loren, ia yang tinggal di sebuah penginapan hidup berdua dengan adiknya yang bernama Feng Hai, di mana si adik yang dulunya sempat kecanduan narkoba kini seringkali mengalami kejang-kejang dampak dari kurangnya asupan. Naga Loren yang tidak ingin adiknya kembali seperti dulu selalu berusaha menahan diri untuk tidak menenangkannya dengan cara diberi barang itu lagi. Setelah kondisinya membaik, Feng Hai yang ingin mengunjungi panti asuhan tempat mereka tinggal dahulu langsung diantar Naga Loren yang bersedia mengantarnya, yang mana sesampainya di sana terungkaplah sebuah fakta di mana ia dan si Naga Loren ini sebenarnya hanyalah saudara angkat. Mereka berdua yang selalu main bersama sejak dari kecil juga masih memiliki satu lagi saudara angkat berkepala plontos, namun sudah lama tidak bertemu. Sementara itu, Mio dan rekannya yang bernama Samsul kini pergi ke markas mafia untuk menemui bos di sana, di mana si bos yang ternyata berkelamin perempuan bernama Yuli tidak kalah kejamnya dalam urusan mengatasi masalah. Bahkan Wang yang saat ini disalahkan atas kegagalan Daiba CS tidak walak kayak di hadapan wanita itu. 没有人比我今夜还狠。 Tak lama, Mio dan Samsul yang datang tepat waktu membuat eksekusi Wang seketika dihentikan, di mana tujuan mereka yang hanya sekedar ingin meminta kejujuran lekas menanyakan perihal pertemuan Daiba CS dengan Naga Loren barangkali ada kaitannya dengan bisnis barang haram. Namun karena transaksi sebelumnya tidak berjalan mulus, Yuli pun dapat mengelak dari pertanyaan karena tidak ada bukti. 但是如果没有，苗队要是有证据，我马上可以跟你回去。那我可就要送客了。 Secara tidak langsung, Mio yang sebenarnya sadar akan hal itu pun sengaja datang ke sana untuk menjemput Wang, dan setelah memasukkannya ke dalam mobil, ia lekas menghubungi Samsul agar menghubungi anggota supaya melakukan pengawasan ketat di area itu, sedangkan Yuli yang ingin mendapatkan barang milik Naga Loren meminta anak buahnya agar mencari keberadaan pria tersebut. 无论生死，这批货咱们还要吗？这批货我金凤凰要定了。是。 Untuk memancing kemunculan Naga Loren, Mio CS meminta bantuan Wang untuk mengirimkan pesan kepada Zhang dengan mengatakan jika Yuli ingin kembali melakukan transaksi, yang mana setelah seharian menunggu di area itu, muncullah seorang pria mencurigakan yang diduga membawa bubuk haram sehingga... Saya, ini kemana? 我就想捡个瓶子。 Karena babanguk Naga Loren belum teridentifikasi, Mio yang langsung menginterogasi si pria di tempatnya hanya menemukan botol bekas di dalam tas. Ia yang merasa yakin jika tas itu adalah milik si pengedar kini mendengarkan penjelasan si pria jika dirinya memungut tas tersebut di Palih Ditu, sehingga Mio yang curiga Naga Loren tinggal di sekitar area ini langsung membagi tugas untuk melakukan pengawasan di beberapa titik. 只能是魏警场旁边的迎宾街。我现在需要你们地毯式的搜索，你带人去迎宾街。 重点关注那些可以藏人的小巷和店铺，如果有什么发现，第一时间通报。行动！ Singkat cerita, malam pun tiba. Mio yang serta-merta membawa Wang di dalam mobil, lekas pergi ke area yang ditunjukkan oleh si pria tadi, yang mana setelah habis sebatang udud, ia secara kebetulan melihat puntung Brown yang padahal di sana tidak ada satupun toko yang menjualnya. Curiga jika kuntung tersebut bekas Naga Loren, Mio pun segera menghubungi Samsul untuk datang ke lokasinya saat ini. Berlokasi di sebuah penginapan, Mio langsung menemui pemilik tempat untuk menanyakan barangkali ada penyewa yang suka udud Brown, di mana si pemilik yang mengingat jika di penginapannya hanya ada satu penyewa yang biasa ngudud dengan merek tersebut, lekas segera mengantarkan Mio menuju kamar si pengudud, yang mana dalam perjalanan menuju ke sana, si pemilik pun juga memberitahukan terkait si penghuni yang tinggal berdua hanya dengan seorang wanita. 好像没人在。开门。
Sesampainya di kamar tujuan, si pemilik tempat seketika dibuat terkejut saat baru mengetahui jika si penyewa telah pergi lebih dulu tanpa membayar uang sewa, di mana ia yang khawatir sebagian properti ikut raib. Hal itu sama sekali tidak dipedulikan oleh Mio yang dugaannya semakin kuat. Saat menemukan puntung yang masih hangat, sadar jika naga Loren mengetahui kedatangannya itu, ia pun lekas segera mengecek kamar di sebelah, tetapi 你好，查个房，有人吗？开下门。敲什么敲？打扰我们休息。 tidak menyerah di situ, Mio yang melihat ada kelangkang mencurigakan lekas berniat masuk secara paksa. Namun, baru saja akan melakukannya, suara tembakan seketika terdengar dari luar yang membuat Mio segera turun untuk memeriksa. Namun anehnya, tidak ada satupun korban jiwa dan Mio harus kehilangan kesempatan untuk menangkap naga Loren. Disinilah naga Loren dan Feng Hai sekarang berada di sebuah gubuk pinggiran jalur kereta api yang biasa mereka kunjungi sewaktu masih kecil, di mana anak buah Yuli yang seketika berdatangan ingin menangkapnya lebih dulu disadari oleh Zhang yang mengawasi dari kejauhan dan menyadari hal itu, naga Loren lekas meyakinkan Feng Hai supaya tidak merasa ketakutan, yang mana setelah menyalakan sebatang udud, ia juga dihampiri oleh sebagian anak buah Yuli sehingga dampak dari kejadian itu, Feng Hai yang rupanya mengalami trauma berat akibat pernah diculik oleh bandar narkoba, membuatnya kembali mengalami kejang dan butuh obat penenang. Namun karena ia sedang berusaha tobat untuk tidak mengonsumsi barang haram lagi, maka ngududlah yang dijadikan solusinya. Saat Zhang hendak pergi untuk membuang jasad, naga Loren kini ditemui oleh bosnya yakni seorang kartel narkoba bernama Long. Tapi bukan hanya sekedar bos, Long juga telah menjadikan naga Loren dan Feng Hai sebagai anak angkat. Namun perlakuannya yang seolah tidak membiarkan mereka tobat, membuat naga Loren memutuskan untuk memulai kehidupan baru setelah menjalankan tugas terakhir yakni melakukan transaksi dengan Yuli. 等这次交易成功了，亲自送你上路。 Keesokan harinya, Mio yang tengah berbincang dengan pimpinan mendapat kabar terbaru yakni penemuan beberapa jasad di suatu tempat, di mana para jasad yang diketahui merupakan anak buah Yuli membuat Mio lekas meminta Samsul agar memblokir semua jalur yang menuju keluar kota, termasuk stasiun kereta api. 封锁所有出城的路，防止他们外逃。咱哥俩嘛，走。 Sementara itu, naga Loren yang ingin segera menyelesaikan transaksi langsung mendatangi markas Yuli seorang diri, yang mana saat memperlihatkan barang jualannya, Yuli mengaku tidak tertarik karena tujuan awalnya hanya ingin mendapatkan barang tersebut dengan cara curang. Namun karena naga Loren mengancam akan meledakkan tempat itu, maka Yuli pun setuju untuk membelinya. Setelah transaksi berhasil, naga Loren segera mengantarkan uang hasil penjualan dan lekas izin resign untuk memulai kehidupan baru. Ia menolak jadi penerus bos kartel dan mulai saat ini ingin dibiarkan pergi dengan Feng Hai selamanya. Yang meskipun Long mengingatkan jika naga Loren akan selalu terikat dalam organisasi, hal itu sama sekali tidak membuat keputusannya berubah. 你无路可走。 傻孩子， Naas bagi Yuli yang harus kedatangan tamu pihak kepolisian, Mio yang membawa surat izin resmi langsung mengarahkan anak buahnya untuk menggeledah seluruh area di sana, di mana keberadaan puntung urut yang biasa dihisap oleh naga Loren membuatnya semakin yakin jika sosok itu sempat datang ke tempat ini dan sesuai prediksi, Samsul berhasil menemukan barang bukti yang sengaja disembunyikan.
Alhasil, Yuli dan anak buah yang tidak bisa mengelak harus pasrah digelandang untuk dibawa ke kantor polisi, di mana Mio yang curiga Naga Loren akan meninggalkan kota ini memutuskan untuk melakukan penjagaan ketat di stasiun kereta api, tepat saat Naga Loren masih mencari Feng Hai dan Zhang yang menunggu kedatangannya. Baru saja keberadaan Zhang dan Feng Hai ditemukan, Naga Loren terpaksa harus melarikan diri saat melihat Nio CS mencurigai gerak-geriknya. Dia meminta Zhang agar membawa Feng Hai pergi terlebih dahulu dengan membawa tas berisi uang, yang karena tidak memiliki waktu untuk pamitan, Naga Loren lekas menembakkan satu tembakan untuk memancing kepanikan warga sehingga dalam kereta itulah, Zhang yang tidak menyadari salah satu penumpang di sana adalah anak buah Long, seketika diserang menggunakan pisau. Namun meskipun tertikam pada bagian perut, ia yang ingin Feng Hai selamat lantas akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan orang itu dan melihat Zhang terdesak, Feng Hai yang tidak ingin hanya berdiam diri lekas mengambil botol untuk menghantam kepala pria itu, di mana perbuatannya yang dirasa mengganggu membuat si pria teralihkan dalam melakukan serangan sampai akhirnya Mio yang ingin mengetahui identitas Naga Loren yang sebenarnya cukup dibuat terkejut saat baru mengetahui jika sosok itu adalah kakak angkatnya yang dianggap sudah lama mati. Ya, ternyata adalah bocah pelontos saat masih di panti asuhan dan mendapat kabar terakhir jika saudaranya yang bernama Li Ting dihabisi oleh pengedar narkoba dan Feng Hai dijual ke luar negeri oleh kelompok yang sama. Hal itu sengaja dirahasiakan oleh kepala polisi supaya Mio tidak tertekan saat mengetahui Li Ting jadi seorang pengedar. 苗队，小赵，别打扰他。 Kepala polisi yang menerima informasi lengkap terkait perdagangan barang haram kini mengetahui jika Long si kartel narkoba lah dalang di balik ini semua, sehingga jika masalah ini tidak segera ditangani, maka pihak kepolisian akan kehilangan kesempatan untuk memberantas kasus tersebut. Namun Mio yang masih belum bisa menerima kenyataan meminta sedikit waktu karena menganggap jika Li Ting alias si Naga Loren tidak benar-benar bekerja sesuai keinginannya. Setelah Pak Kepala pergi, Mio pun seketika mendapat pesan dari Li Ting yang ingin bertemu, yang mana sesampainya di gubuk biasa, mereka berdua akhirnya saling berhadapan disusul Feng Hai yang tiba belakangan, menyadari saudara perempuannya juga masih hidup. Mio yang merasa dipermainkan pun mengungkapkan unek-uneknya yang selama ini berusaha mencari keberadaan mereka. 你们骗了我15年！表哥，表哥，你放我大哥吧！ Di sana Feng Hai langsung menceritakan terkait Li Ting yang pada waktu itu berusaha menyelamatkannya dari penculikan. Mereka gagal saat akan melarikan diri dan justru malah dijadikan anak angkat oleh Long si bos kartel narkoba yang telah menculik mereka, di mana catatan kematian palsu termasuk penculikan telah direncanakan oleh Long yang sepenuhnya ingin mengendalikan mereka. 你为什么不找我？你为什么要去贩毒？我可以帮你们，你们为什么要这么做？ Alasan mengapa Li Ting tidak menemui Mio untuk meminta bantuan, ia dahulu pernah akan menemuinya namun tidak jadi dilakukan saat mengetahui status mereka yang bertentangan. Li Ting yang tidak ingin mengecewakan saudara sendiri jika mengetahui pekerjaan yang dijalani, memilih untuk memberi dukungan secara diam-diam hingga Mio sukses seperti sekarang. Karena masih ada kesempatan berubah, Mio pun meminta Li Ting agar menyerah dan bersedia ikut digelandang ke kantor polisi, di mana Li Ting yang menolak dengan alasan yang masih sama, yaitu perbedaan status, kini memilih bundir untuk menebus semua kesalahannya itu, sehingga tak lama anak buah Long tanpa diduga seketika berdatangan dan
Pada situasi ini, Mio dan Liting pun saling bekerja sama demi mengalahkan mereka, di mana keduanya yang memiliki skill menembak di atas rata-rata sudah sangat cukup untuk menumbangkan anak buah Long satu persatu. Tetapi dalam situasi terdesak, Mio dan kedua saudaranya itu pun memilih pasrah di dalam gubuk. Hingga tak lama, Long pun akhirnya datang dan menawarkan kesempatan untuk Liting dan Feng Hai jika ingin kembali sebelum alat peledak menghanguskan mereka bertiga. 3，这就对了嘛，孩子。 Karena tidak memiliki pilihan, Ling yang bersedia kembali lekas mengajukan satu permintaan, yakni membiarkan Mio dan Feng Hai tetap hidup. Namun setelah permintaannya disetujui, Mio menentang keras hal itu karena tidak ingin saudaranya berada di jalur yang tidak benar dan 我手里有你所有的贩毒证据。他妈真废！杨哥，杨哥，来吧，孩子。 pada akhirnya, Long yang menjadikan Feng Hai sebagai sandera lekas memberikan pilihan untuk Liting, yaitu memilih satu dari saudaranya untuk dihabisi, di mana Mio yang meyakinkan jika dirinya lah orang yang paling cocok untuk dijadikan korban. Kini diam-diam merencanakan sesuatu untuk menumbangkan si bos kartel, yaitu di waktu yang sangat kurang tepat, pihak kepolisian seperti biasa datang belakangan. Hingga selang beberapa hari semenjak kejadian itu, Mio dan Feng Hai mulai menjalani kehidupan baru layaknya adik kakak konvensional, sedangkan Liting dijebloskan ke dalam penjara untuk menebus semua kesalahannya. Tamat, endingnya sangat membagongkan.